awal film diperlihatkan konvoi puluhan polisi Brazil dengan persenjataan yang sangat lengkap. Ternyata mereka akan mengepung sebuah lokasi yang teridentifikasi sebagai markas gembong narkoba yang paling berbahaya bernama Lorea. Wakil komandan operasi bernama Santiago pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyergap tempat persembunyian para mafia tersebut. Namun ternyata para polisi tersebut mendapatkan perlawanan yang sangat tak terduga. Beberapa anggota polisi bahkan tewas tertembak, dan kemudian Santiago pun menyelinap mencari posisi strategis untuk menyerang balik. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, mereka pun menggeledah tempat tersebut. Namun ternyata sayang, Lorea tak ada di tempat. Beberapa orang anak buah Lorea berhasil ditangkap dan diinterogasi. Dan dalam keadaan terdesak, mereka pun mencoba menyogok polisi dengan menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak agar mereka dilepaskan. Namun Santiago pun tak bergeming dengan tegas menolaknya. Yang ia inginkan hanyalah informasi keberadaan Lorea. Bahkan Santi pun tak segan-segan akan mengeksekusi mereka jika tak membuka mulut. Dan akhirnya salah satu dari mereka pun merasa takut dan memberitahukan jika Lorea saat ini sedang bersembunyi di dalam hutan bersama keluarga dan uang haramnya. Lalu tanpa ampun setelah itu mereka semua akhirnya dieksekusi di tempat. Akan tetapi tiba-tiba salah satu wanita yang tertangkap melarikan diri. Lalu Santiago pun mencoba mengejarnya, namun ia ternyata berhasil lolos. Setelah itu Santiago pun terlihat memasuki sebuah rumah. Dan ternyata rumah tersebut adalah milik keluarga Yopana, yaitu wanita yang telah ia kejar tadi. Jadi selama ini Yopana adalah bekerja sebagai informan bagi Santiago. Adapun tadi Yopana berada di lokasi tersebut adalah untuk memperingatkan adiknya. Namun ternyata keburu polisi datang. Di sini Yopana berusaha bernegosiasi dengan Santiago bahwa ia bersedia memberitahukan tempat persembunyian Lorea asalkan adiknya bersedia dibebaskan. Bahkan ia mengaku tahu persis tempat persembunyian Lorea karena hampir setiap minggu ia selalu disuruh mengantarkan satu mobil penuh uang ke tempat persembunyian Lorea di tengah hutan. Yopana juga menginfokan jika Lorea telah menjogok para petinggi di negeri ini, termasuk juga komandannya Santiago. Sehingga tak heran jika Lorea selalu lolos dalam operasi penangkapannya. Beberapa hari kemudian, Santiago pun menemui kawan lamanya bernama William dan mengajaknya untuk misi penangkapan Lorea. Bukan tanpa alasan, ia mengajak William. Selain mereka pernah berada di kesatuan khusus yang sama, William juga memiliki skill yang di atas rata-rata. Ternyata William bersedia ikut dalam operasi tersebut, asalkan mantan kapten mereka yang bernama Tom dilibatkan dalam pekerjaannya. Setelah itu singkat cerita, Santiago pun langsung pergi ke kediaman Tom dan menyampaikan apa yang menjadi maksudnya. Tom yang sedang mengalami kesulitan keuangan sejak dirinya pensiun dari anggota militer pun cukup tertarik dengan ajakannya tersebut. Apalagi bayaran misi kali ini setara dengan gajinya selama 1 tahun di militer. Santi juga bilang bahwa Lorea dikabarkan memiliki uang senilai 75 juta dolar yang disimpan di tempat persembunyiannya di tengah hutan. Dan jika operasi tersebut berhasil, maka anggota mereka bisa mendapatkan 25% uang dari total barang sitaannya. If you told me then, I'd be passing that up for a week's work. I've got estimates he's got over $75 million in cash with him. We keep 25% of anything we see. This shit is serious and it takes real planning. Tom pun akhirnya berjanji bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Lalu setelah itu Santi pun pergi ke tempat Morales dan Ben, yaitu adiknya William. Mereka berdua adalah mantan militer yang telah beralih profesi dan telah pensiun yang kini menjadi seorang petarung UFC. Santi menawarkan pekerjaan yang sama pada mereka dan setelah tahu apa yang menjadi imbalannya, tanpa pikir panjang mereka pun menyetujuinya. Lalu setelah itu mereka pun berkumpul dan tak lama kemudian Tom pun datang dan menyatakan kesiapannya dalam operasi tersebut. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, mereka pun memulai petualangannya. Dan setelah menempuh perjalanan cukup panjang melewati pedesaan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah hutan. Mereka mengamankan kendaraannya dan memulai pengintaian pertamanya. Tempat persembunyian Lorea berada di tengah hutan dan dikelilingi oleh perbukitan.
Di sana Lorea hidup bersama anak dan istrinya dikelilingi penjagaan ketat para anak buahnya. Setelah memantau situasi, Santiago dan kawan-kawannya pun berencana akan mengeksekusi mereka di hari Minggu pagi. Karena biasanya setiap hari Minggu, anak dan istri Lorea selalu pergi ke gereja di kota bersama para pengawalnya. Tak lama kemudian terlihat sebuah mobil masuk ke TKP dan ternyata dia adalah Yovana. Kebetulan hari itu adalah jadwal Yovana untuk mengantarkan uang. Ternyata ia juga ditugaskan Santiago untuk mengambil foto-foto situasi di dalam rumah Lorea. Buenas tardes, señor Lorea. Oke. Setelah pengintaian selesai, di malam harinya mereka pun kembali berkumpul di sebuah bar. Dan dalam kesempatan tersebut, Liam pun bertanya pada Santiago bagaimana nanti di hari hanya tentang sistem bantuan operasi kepolisian Brazil sendiri. Namun ternyata Santi malah berpendapat dan berencana operasi tersebut dilakukan secara rahasia tanpa diketahui siapapun. Markas Lorea diketahui berada di tengah hutan dan tak ada pihak yang tahu selain mereka. Dan jika operasi tersebut sukses, maka seluruh uang yang berada di sana akan menjadi milik mereka. Dan diketahui ternyata Santi telah berbohong bahwa seluruh operasi tersebut adalah ilegal. Namun ia menjelaskan percuma ia melaporkannya pada pihak kepolisian karena Lorea ternyata telah menjogok para petinggi dan dikhawatirkan info penangkapan tersebut akan bocor dan menjadi gagal. Pada akhirnya mereka berlima pun setuju untuk melanjutkan operasi tersebut dan mengatur segala strateginya. We can execute that plan alone and take all of the money. Lalu setelah mereka sepakat, Santiago pun mencoba menemui Yovana dan meminta tolong sekali lagi padanya untuk membawa sebuah pen ke tempat target untuk evakuasi dan mengangkut uang ke jalur yang telah mereka tentukan. Atas pekerjaan tersebut, Yovana pun akan mendapatkan imbalan senilai $2 juta dan paspor. Lalu hidup bebas bersama adiknya untuk memulai kehidupan baru di luar Brazil. Jesus, bro. This gotta be now. A little bit of 300. Setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, mereka pun segera menjalankan rencananya. Pada akhirnya minggu dini hari, dalam situasi hujan yang sangat lebat, mereka pun sudah berada di sekitar kediaman Lorea. Dan menjelang subuh, terlihat istri dan anak Lorea beserta beberapa orang pengawalnya pergi menuju gereja. Tak lama kemudian, Yovana pun datang dengan sebuah pen dan berhasil pulang tanpa dicurigai. Setelah itu, Santi dan kawan-kawan pun mulai menjalankan aksinya. Satu persatu penjaga pun berhasil dilumpuhkan dan setelah itu menghancurkan CCTV untuk menghilangkan barang bukti. Namun setelah mereka berhasil menguasai tempat itu, ternyata mereka tidak menemukan keberadaan Lorea dan uang jutaan dolarnya yang telah mereka dengar sebelumnya. Walaupun semua sudut ruangan telah mereka sisir, yang ada hanyalah tas-tas kosong di sana. Mereka pun kebingungan dan sangat frustasi. Akan tetapi tiba-tiba ia mencium bahu dinding yang baru saja dicat. Ia pun merasa curiga dan menghancurkan satu dinding ruangan tersebut. Dan benar saja Lorea menyimpan semua uangnya di dalam dinding rumahnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera mengemas uang tersebut ke dalam tas-tas yang ada di sana. Sungguh jumlah uang yang sangat banyak, jauh melebihi perkiraan mereka. Lalu tas-tas berisi uang tersebut pun mereka pindahkan ke dalam mobil hingga penuh. Keep it coming. Come on, keep your eyes open. The van's full, man. Time's up. We gotta go. Sebelum pergi, mereka pun masih sangat penasaran dengan keberadaan Lorea. Mereka lalu menyisir sekali lagi semua ruangan yang berada di sana. Tetapi tetap saja mereka tidak menemukannya. Namun tiba-tiba Lorea keluar dari pintu rahasia di balik lemari dan melepaskan tembakan. Akhirnya, setelah baku tembak, Lorea pun tewas di tempat. Di luar sana tiba-tiba terlihat pasukan bantuan Lorea datang. Baku tembak pun terjadi kembali. Perlawanan yang cukup sengit. Beruntung mereka berhasil melumpuhkannya. Dan untuk menghilangkan jejak sebelum kabur, mereka pun membakar rumah Lorea. Setelah perjalanan cukup panjang, sampailah mereka di titik penjemputan. Di sana terlihat Yovana sudah menunggu mereka. Lalu satu persatu tas-tas berisi uang itu pun dimasukkan ke dalam jaring untuk diangkut sebuah helikopter. Namun ternyata semua itu tidak muat. Sebagian dimasukkan lagi ke dalam helikopter.
Dalam hal itu Morales sempat mengingatkan bahwa heli tersebut kelebihan beban jika semua uang mereka bawa. Tetapi pada akhirnya mereka pun terbang membawa semua uang tersebut dengan jumlah lebih dari 200 juta dolar. Dan setelah terbang beberapa jam, mereka pun tiba di sebuah perbatasan Peru. Di sanalah titik perpisahan mereka dengan Yopana. Setelah memberikan uang dan paspor yang ia janjikan, mereka pun berpisah dengan Yopana dan melanjutkan penerbangannya melewati gunung dan bukit bersalju. Perjalanan tersebut pun tidak semulus yang telah mereka rencanakan. Tiba-tiba pesawat tersebut oleng, indikator mesin pun menyala, pertanda pesawat itu kelebihan beban hingga mengalami kerusakan. I'm losing altitude. Catfish! One of the gearboxes is blown. Crash land here, we all die. Dengan cepat Morales pun mencari titik pendaratan yang aman dan akhirnya pesawat itu pun berhasil mendarat darurat di ladang milik warga. There should be a manual override on the cargo hull. Alhamdulillah semua selamat, namun masalah baru pun muncul. Warga yang sedang bekerja di ladang tersebut tiba-tiba mengurubungi uang yang sebelumnya telah mereka jatuhkan. Diketahui bahwa warga tersebut adalah anggota kartel yang memiliki ladang ganja di wilayah itu. Santiago pun berusaha bernegosiasi dengan mereka. Ia meminta agar warga-warga tersebut tidak menyentuh ataupun membuka barang-barang tersebut. Namun si petani itu pun bersikeras bahwa semua barang yang jatuh di ladangnya adalah menjadi milik mereka. Ketegangan pun terjadi dan akhirnya setelah kejadian tersebut, mereka pun mengangkut tas-tas itu ke dalam keledai milik warga di sana. Kemudian menemui kepala desa untuk membayar semua ganti rugi. Setelah itu semua masalah pun selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri pegunungan dan hutan. Berdasarkan peta, mereka harus menempuh 2 hari perjalanan untuk sampai ke pelabuhan. Perjalanan yang sangat panjang yang tentunya akan sangat menguras tenaga dan pikiran dan juga mental. Bahkan salah satu keledai mereka terjatuh ke dalam tebing yang sangat curam bersama uang jutaan dolar. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampailah mereka di jalan yang buntu yang harus dilalui dengan cara pendakian. Tas-tas berisi uang itu pun mereka angkut satu persatu dengan menggunakan tali. Dan karena hari sudah mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk berkemah di sana. Mereka membuat perapian dengan cara membakar sedikit uang dari tas tersebut. Ini merupakan perapian yang sangat mahal. That's a fire. Oh my God. Esok paginya ketika mereka memulai melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada sebuah tembakan. Beruntung tembakan tersebut hanya menggores tangannya Ben. Lalu William dan Santiago pun berusaha mencari sumber tembakan yang berada di atas bukit. Ternyata di sisi lain Tom berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Akan tetapi tiba-tiba Tom terkena tembakan di bagian kelapanya dan tewas seketika. Yeah, let's move. Mereka sangat terpukul dan bersedih dengan kejadian ini. William berusaha menenangkan dan menyarankan untuk segera membungkus jenazah Tom dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka mengurus jenazah Tom, mereka pun melanjutkan perjalanan dan menuruni bukit. Mereka pun sedikit lega karena di depan sana lautan sudah mulai terlihat. Akan tetapi mereka harus memastikan apakah kapal yang akan membawa mereka masih menunggu di pelabuhan ataupun sudah pergi. Kemudian Ben pun berinisiatif untuk memeriksa jalur pelarian sekaligus mengecek kapal di dermaga yang akan membawa mereka kabur dari tempat tersebut. You sure? Benny, watch your 6. What's yours? Keesokan paginya, Ben pun berhasil kembali dengan membawa berita baik bahwa kapal mereka masih menunggu di dermaga. Akan tetapi jalur pelarian tersebut sudah dipenuhi anak buah Lorea. Tak ada jalur lain yang lebih mudah selain melewati jalan tersebut.
Dan pada akhirnya mereka pun berembuk dan sepakat untuk menghindari kontak senjata dengan musuh dan membawa uang secukupnya saja, dan sedangkan sisanya terpaksa harus mereka buang ke jurang. Di malam harinya mereka pun mulai bergerak dan memasuki sebuah pedesaan. Ben pergi mendahului yang lain untuk mempersiapkan pelarian mereka. Dan ketika yang lainnya hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba seorang pasukan Lorea memergoki mereka. Beruntung William pun berhasil melumpuhkannya. Namun ternyata anggota yang lainnya pun melihat mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya mereka pun telah sampai di bibir pantai. Disambut oleh Ben dengan membawakan perahu kecil untuk menyelamatkan mereka menuju kapal, dan mereka pun berhasil lolos dengan selamat. There he is! Go! Looks like this is the end. Di kemudian hari, mereka pun berkumpul kembali di sebuah tempat ditemani seorang pengacara untuk mengurus pembagian uang yang berhasil mereka dapatkan. Jumlah uang yang terkumpul ada sebanyak 5,3 juta dolar, yang jika dibagi rata-rata sekitar 1 juta dolar lebih per orang. Mereka pun telah mempersiapkan rekening khusus untuk almarhum Tom. Namun ternyata pada akhirnya mereka pun menyumbangkan seluruh bagiannya untuk almarhum Tom. Setelah urusan selesai, mereka pun berencana untuk berpisah. Namun pada saat berpelukan, William memberikan secari kertas pada Santiago, ternyata yang berisikan titik koordinat di mana tempat mereka membuang semua uang di pegunungan kemarin. So what you gonna do now? I don't know. Guess you may. Dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, wassalam.